Lah, saudara, untuk mengawali, kita akan dengarkan dulu video kesaksian yang sudah disediakan oleh media. Ya, segera video kesaksian ditayangkan. Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan, itu yang terjadi pada saya, yaitu mata saya yang sebelah kanan, itu mengalami masalah bagi kami Tuhan. Sebelum kejadian mata saya ini, saya pernah kejatuhan barang dari atas setinggi 4 meter menimpa saya. Seketika itu belum terasa apa-apa Bapak Ibu. Setelah 2 bulan, itu baru terasa sakit mata saya sebelah kanan yang tertimpa barang itu. Yang menimbulkan kalau sakit itu mengeluarkan air mata terus. Setelah saya periksakan ke dokter spesialis mata, ternyata setelah diperiksa, lensa saya yang di dalam itu sudah hampir jatuh. Terus dokter bilang ini harus diambil, diganti lensa yang baru. Ya sudah, saya nurut saja apa kata dokter. Setelah dioperasi, selang berapa saat, besoknya kami diperiksa lagi. Setelah dilihat dengan akurat, ternyata lensa yang dipasang di dalam itu jatuh. Dokter juga heran, kenapa bisa jatuh. Dokter yang bernama ini kalau mengambil lensanya tidak ada alatnya, saya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yang punya peralatan lebih canggih. Ternyata setelah saya dirujuk ke sampai rumah sakit itu, dokter bilang yang kedua ini, memang iya, lensa Bapak jatuh. Proses dari yang lain bukan saja lensa. Dokter ini bilang juga nanti ada yang lain Pak. Ya sudah, saya manut saja pada dokter itu. Setelah dilaksanakan operasi, selesai, dokternya bilang kalau retina saya itu menggulung atau melipat-lipat. Enggak, dari lensa itu sampai ke retina itu tidak ada pantulan cahaya untuk bisa melihat. Jadi tidak berfungsi mata saya lagi. Dokter bilang pada saya juga terpukul waktu itu. Kenapa ya Tuhan, kok ini bisa terjadi pada saya? Sudah 2 kali operasi kok gagal. Dan kami hanya bisa berseru, berdoa, bahkan berpuasa dengan iman besar. Bahwa Allah penyembuhku, aku juga harus bisa. Itu berikutnya, kami kontrolkan lagi dokter yang lebih senior. Dokter yang ketiga ini bilang, memang iya, mata Bapak ini harus diambil. Mata Bapak ini sudah tidak berfungsi karena saraf-sarafnya itu tidak bisa teraliri oleh darah lagi. Sebab kalau tidak diambil, itu lama-lama nanti matanya makin kecil, makin menciut. Ini makin lama nanti buat sarang para kuman-kuman itu. Jadi mengerikan sekali, saudara. Dan itu diagnosanya sangat-sangat terpukul. Dan saya ada dorongan hati kami. Saya mau ketemu Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Upaja. Dan itu juga dibantu oleh SGL kami, Ibu Yuli, dipertemukan beliau. Sesampai ketemu sama Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Upaja, Bapak ini melihat saya dengan senyum. Karena sudah kenal saya. Oh, ternyata kamu toh. Kamu yang saya doakan pasti sembuh. Tuhan pasti jawab, itu saya aminkan. Sebelum gereja GBI Kuagala Klaten ini berdiri, dulu setiap minggu itu saya ibadahnya ke Solo. Kami ajak semua rombongan kami, bersama istri, anak kami, kedua orang tua kami, bahkan adik-adik orang tua kami bawa semua. Bahkan setiap minggu kami bawa ke Solo. Bahkan mencater mobil setiap minggunya itu. Sejak itulah Bapak Upaja kenal sama saya. Di saat kami pulang, bahkan Bapak Gembala sudah bilang, kamu sudah sembuh, kamu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami aminkan, kami aminkan. Di saat kami pulang, kami mengucapkan, kamu sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Dan besok harinya setelah saya mandi, saya buka mata ini, ternyata benar. Di saat kami imani iman yang besar, maka mujizat terjadi. Kami bisa melihat 100%. Itu mujizat besar, mujizat tidak masuk akal terjadi. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur
punya Bapak Gembala yang rendah hati, yang memberkati setiap jemaat pelayan Tuhan. Kami mengajak semua Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita beribadah kepada Tuhan dan bangkitkan kelompok sel. Itu sangat memberkati. Bergereja di GPI Kuagala, maka semua berkat Tuhan sudah tersedia. Luar biasa. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah. Sudah kita dapat kesaksian Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kalau sudah perhatikan tadi itu sudah sangat-sangat fatal. Karena awalnya katarak tapi makin nggak bisa lihat, dokter terpaksa berkata operasi. Di operasi pertama apa namanya, lensanya itu lepas, saudara. Dari gagah harus diulang kedua. Lalu operasi lagi kedua dikatakan malah mungkin saya punya melipat-lipat, akhirnya nggak bisa lihat sama sekali, saudara. Dia nggak bisa terima, berjuang cari dokter yang lebih senior, saudara, yang memang dokter profesor, saudara. Dan setelah dicek semuanya, malah dokternya berkata ini matanya sudah rusak, karena semua aliran darah dan syaraf sudah nggak bisa masuk situ. Makin lama akan menyusut, makin menyusut, makin menyusut. Dan akhirnya, saudara, itu bisa jadi sarang penyakit. Karena paling kecil dan memang nggak ada kehidupan, sudah mati. Jadi harus diganti dengan bola mata buatan manusia gitu, saudara. Dia nggak bisa terima mata ciptaan Tuhan. Ya, aku akan diambil ganti bola mata. Nggak bisa lihat itu, saudara. Ya, buatan manusia, saudara. Bersyukur dia tetap punya iman, punya pengharapan. Dia dengar banyak orang juga mengalami mujizat. Lalu dia minta tolong Bu Yuli SGL di Klaten, hubungi saya minta untuk didoakan. Lalu seperti cerita tadi, waktu saya lihat, ini orangnya sungguh-sungguh pada Tuhan. Jadi dia bawa banyak orang ke gereja, saudara. Setelah kita buka di Klaten, dia bantu di sana juga. Saya saat itu nggak tahu, punya iman pasti disembuhkan oleh Tuhan. Setelah itu doa saya ngomong sudah disembuhkan. Lalu tindakan dia itu sepanjang pulang dia ucapkan terus perkataan, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Sampai di rumah semalam-malaman dia ucapkan dengan yakin, dengan iman. Sudah itu perkataan profetik, aku sudah sembuh, sudah sembuh. Sampai tidur gak ada apa-apa. Tapi besok paginya, ini aslinya agak panjang, sudah besok paginya dia cuci muka, dia kaget, sudah bisa melihat 100%. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di firman Tuhan katakan orang gak ada biji mata saja, Yesus bisa kok ludah dari tanah, saudara, ke tanah, lalu dibuatkan di sini. Yesus membuatkan, ciptakan biji mata yang tidak ada baca, bisa ada. Tepuk tangannya yang meriah. Ya, saya rasa itu satu yang luar biasa sekali. Sekarang kita belajar firman Tuhan, saudara, tetap pertolongan dari atas. Kita sudah belajar sesi 1, 2, sekarang 3, saudara, yaitu mujizat dari atas atau mujizat yang dilakukan oleh Tuhan sendiri, saudara. Ya, saya percaya minggu yang lalu kita sudah belajar ada 3 macam mujizat, saudara. Yang pertama, Tuhan lakukan mujizat bisa dengan tangan kita sendiri. Ya, karena kita bekerja macam-macam, kita belajar, lalu itu diurapi, itu bisa menghasilkan. Tuhan juga bekerja melalui orang lain. Tiba-tiba ada orang lain yang memberkati. Tiba-tiba ada orang lain, saudara, yang mendukung atau apapun, saudara. Tapi yang ketiga, tanpa tangan kita, tanpa orang lain, Tuhan bisa menggunakan tangan Tuhan sendiri yang penuh kuasa lakukan mujizat-mujizat. Saudara, saya percaya itu luar biasa sekali. Ya, Yesaya 59 ayat 16. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, maksudnya nggak ada yang membantu gitu, saudara. Dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Ini kasihan, nggak ada yang tampil, nggak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan. Maka Tuhan turun tangan sendiri, tangannya
tangan Tuhan sendiri memberikan dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia, saudara. Jadi dari ayat ini kita tangkap satu lagi, Tuhan bisa bertindak dengan apapun. Kalau saudara pelajari Alkitab itu luas sekali. Tapi sekali lagi hari ini kita akan lebih fokus belajar bagaimana Tuhan itu bisa bertindak dengan tangannya sendiri yang ajaib, tangannya sendiri yang penuh kuasa, tangannya sendiri yang tanpa batas. Tepuk tangan yang meriah Tuhan kita. Dan kalau Tuhan kita sudah bicara dengan tangannya sendiri, wah itu tidak terbatas, itu lebih dahsyat. Pakai tangan kita bisa, pakai kepandaian diri kita bisa dikembangkan. Pakai orang lain bisa, orang lain yang sudah diberkati, diangkat oleh Tuhan, diajari oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan sendiri yang bertindak, kalau tangan Tuhan sendiri yang tidak terbatas, akan terjadi yang tidak ada, akan terjadi jauh lebih dahsyat, saudara. Lah, mujizat apa yang sering Tuhan lakukan untuk lakukan mujizatnya dengan tangannya sendiri yang penuh kuasa, yaitu mujizat keselamatan. Yang pertama ya bagi Tuhan yang terpenting adalah keselamatan. Yesaya 63 ayat 8-9, bukankah ia berfirman, sesungguhnya merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi apa, saudara? Menjadi apa? Juru selamat mereka. Seperti Tuhan Yesus, dia menjadi juru selamat kita, saudara. Dalam segala kesesakan, mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendiri yang apa? Menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Jadi saudara harus tangkap, yang pertama ingin Tuhan lakukan adalah keselamatan. Menyelamatkan. Saya percaya ini sesuatu yang penting sekali. Kalau saudara ingin dapat pertolongan dari atas, tangan Tuhan sungguh-sungguh turut campur langsung dalam kehidupan saudara, ngalami termasuk mujizat yang tidak masuk akal secara manusia. Dengar, bukalah hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu, karena itu adalah goal yang terakhir, karena itu adalah yang terpenting bagi Tuhan, karena itu mujizat yang terbesar. Diawali dari seorang diselamatkan. Kalau orang hanya diberkati saja tapi belum dapat penyelesaian, ya dosanya belum diselesaikan, belum diampuni, diberkati seperti apa? Masih hidup dalam kutuk, ya sama saja. Akhirnya dia akan kekurangan lagi. Betul nggak, saudara? Jadi harus diselesaikan dulu, saudara, dosanya supaya bisa diselamatkan. Itu awal. Maka seorang bisa mengalami kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan dari atas yang nyata. Jadi buka hati saudara, terima keselamatan. Karena tujuan yang utama Yesus datang ke dunia, Yesus rela menyerahkan dirinya di atas kayu salib adalah supaya setiap orang berdosa bisa dapat pengampunan dan keselamatan. Jadi sekali lagi terima, saudara. Ya, kalau kita melayani juga sama, goal utama supaya orang itu bisa dapat pengampunan dan keselamatan. Enggak cukup hanya diberkati dengan makanan, saudara. Enggak cukup harus hanya diajari dengan pendidikan yang hebat. Kunci utama tetap seperti itu. Hidupnya diselamatkan. Kalau sudah diselamatkan, saudara, ada roh Allah di dalamnya, ada status kita sudah jadi anaknya Tuhan, sudah pasti ada kasih karunia, sudah pasti ada anugerah yang lain, sudah pasti ada yang luar biasa. Lah, mujizat yang berikutnya ya segala mujizat yang dibutuhkan oleh kita manusia. Setiap orang punya pergumulan macam-macam, beda-beda. Setiap orang punya masalah. Dia butuh pertolongan dari Tuhan karena dia nggak mampu mengatasi. Bahkan manusia tidak ada yang bisa mengatasi. Maka tangan Tuhan bisa bertindak, melakukan seperti yang dibutuhkan dia.
Ada masalah sakit penyakit disembuhkan, ada masalah rumah tangga dipulihkan, ada juga masalah studi mengalami mujizat, ada juga masalah pekerjaan, keuangan, ada masalah saudara. Ya, pelayanan kita semuanya saudara, Tuhan bisa lakukan mujizat. Ya, kita di Alkitab bisa banyak kita dapatkan. Misalnya lah Lut hidup di Sodom dan Gomora. Waktu Tuhan mau melenyapkan, hancurkan Sodom dan Gomora, dia beritahukan Abraham, karena Abraham sahabat Tuhan. Lut ini masih keponakannya. Abraham doa syafaat bagi dia. Tuhan berkenan, sekalipun Sodom Gomora dipungin hangusan, tapi Lut dapat mujizat. Ada malaikat yang menyelamatkan dia. Tepuk tangan yang meriah. Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Percaya pada Tuhan, tapi ada aturan nyembah patung, berarti ada mau ditangkap masuk, saudara. Perapian yang menyala-nyala luar biasa. Tapi sekali lagi tangan Tuhan turut campur, bahkan Tuhan sendiri hadir di situ. Orang 3 kelihatan 4. Tepuk tangan yang lebih meriah. Daniel dimasukkan dalam gua singa, saudara. Sama juga mujizatnya apa? Tuhan mengatupkan mulut singa, saudara. Sekalipun singanya lapar, tapi tetap saja ada tuntunan dari Tuhan. Petrus, ya bahkan Paulus, ya pernah juga masuk penjara, tapi Tuhan lakukan mujizatnya. Oh saudara, ada malaikat keluarkan Petrus, ada gempa bukakan pintu. Bagi Paulus, Tuhan lakukan segala sesuatunya, tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan yang meriah. Zaman Tuhan Yesus orang-orang maju banyak sudah sembuh, saudara. Luar biasa. Orang banyak butuh makan. Yesus lakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Mujizat yang luar biasa, beri makan banyak orang. Tapi saudara dengar, akhir zaman, ya masalah makin besar, kejahatan dosa makin merajalela, ya iblis bekerja makin luar biasa. Tapi dengar, Roh Kudus akan berkarya jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa. Saat-saat ini Tuhan akan berkarya yang luar biasa. Kita sudah sempat mengalami banjir mujizat, betul gak saudara? Banyak sekali saudara. Tapi itu hanya awal istirahat. Saya percaya saatnya Tuhan akan lakukan mujizat jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa, jauh lebih banyak. Tepuk tangannya yang meriah. Tapi ingat ya, awalnya mujizat keselamatan. Bukan hanya ya diberkati makanan saja, tapi Tuhan ingin kita diselamatkan supaya akhirnya kita bisa menyelamatkan. Tapi tanggap, Tuhan akan lakukan akhir zaman mujizat yang lebih lagi. Yang sudah pun kemarin banjir, sekarang lebih lagi. Saya percaya kalau Tuhan sedang beri firman, itu rema, pertolongan dari atas turun. Saja saudara tangkap dengan iman, terima dengan iman. Karena semuanya karena itu taati perintah Tuhan, taati perintah Tuhan, saudara. Apa yang dikatakan, dan saya percaya firman Tuhan akan nyata. Seperti lagu tadi, ya kita sedang berjalan menggenapi firman Tuhan. Kita sedang berjalan menggenapi rencana Tuhan. Kita sedang berjalan menggenapi semua yang dikatakan Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah. Tuhan berkata, pertolongan dari atas turun. Tangkap saudara. Percaya Tuhan akan pakai kita. Selamatkan luar biasa banyak jiwa-jiwa. Sekarang kita akan belajar sedikit mujizat dari atas, saudara. Tangan Tuhan sendiri, saudara, yang dialami oleh Yosua. Yosua itu mengalami luar biasa. Yosua 10 ayat 8 dan seterusnya. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua. Jadi Tuhan berkata pada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka padamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Selalu Tuhan juga berkata pada kita, Tuhan jadikan kita, saudara, bukan hanya sekedar pemenang, lebih daripada pemenang, saudara. Sehingga jangan terus mudah goyah, jangan terus gentar. Seperti katakan, jangan takut Yosua. Oh Tuhan memberikan kemenangan, oh Tuhan berikan keberhasilan.
Engkau akan kalahkan godaan, engkau akan kalahkan semua yang tidak baik. Jangan takut dengan santet atau serangan iblis, engkau akan kalahkan. Ya, dikatakan Tuhan menyertai, saudara. Ya, ayat 9, lalu Yosua menyerang, saudara. Mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-lamanya bergerak maju dari Gilgal. Yosua itu hebat, begitu dapat perkataan Tuhan, begitu dapat rema, enggak lama lah dikatakan di sini segera ya menyerang segera. Tiba-tiba saudara bergerak luar biasa sekali, saudara. Ya maju ya dari Gilgal. Ayat 10, dan Tuhan apa saudara? Karena dia melangkah dengan iman, saudara. Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan bertindak, Tuhan bergerak, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Tuhan mengacaukan musuh, saudara. Saat itu Yosua sedang menghadapi musuh yang jauh lebih besar, yang di luar kemampuannya. Seringkali manusia bisa takut, maka Tuhan berkata, jangan takut. Sekalipun mereka jauh lebih besar, sekali musuh itu ganas, sekali musuh itu luar biasa sekali, jangan takut, karena Tuhan yang Maha Dahsyat menyertai Yosua, memberikan firman-Nya, akan memberikan kemenangan, akan memberikan keberhasilan, saudara. Dan waktu Yosua bertindak, Tuhan bertindak. Ya, Tuhan mengacaukan mereka depan orang Israel, sehingga akibatnya apa? Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Ya, musuhnya dikalahkan, saudara. Oh, kekalahan besar malahan. Iya, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azekah dan Makeda. Saudara lihat, Tuhan kacaukan mereka. Maka mudah sekali Yosua maju menang. Musuhnya sedang kacau, musuhnya saja bingung gitu, saudara, sehingga dapat kemenangan besar. Saya doakan saudara belajar seperti Yosua, tangkap firman Tuhan, saudara, melangkah dengan yakin, saudara, maka Tuhan menggenapi firman-Nya. Musuh dikacaukan, musuh dihancurkan, dan kau akan menang, dan kau akan berhasil, dan kau akan lihat tangan Tuhan memberikan kemenangan. Ayat 11 lebih hebat lagi, saudara. Sedang mereka melarikan diri musuhnya, saudara, di depan orang Israel, dan baru di lereng Bet Horon, maka saudara lihat ya, maka Tuhan ngapain, saudara? Tuhan apa, saudara? Mainan batu gitu, saudara. Tuhan apa? Melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit, saudara. Bayangin, Tuhan itu ikut. Wah, saudara. Jadi Yosua ya diberikan rema, Yosua berani tangkap langkah. Lalu Tuhan pertama musuhnya buat kacau. Jadi mudah, musuh sudah kacau, Pak, saudara. Ya dia tinggal saja maju menang. Musuhnya takut lari. Ya saudara, indah, saudara. Tapi Tuhan malah bertindak. Bagi Tuhan sekalipun ayat Yosua ya dapat kemenangan besar, tapi kurang. Tuhan mau memberikan jauh lebih besar. Jadi yang lari tetap malah dilempari Tuhan dengan batu, saudara. Ya sampai di Asesa, sehingga mereka mati, dilempari sampai mati, saudara. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Jadi akhirnya gimana? Sekali musuh sudah dikacaukan, Yosua maju. Oh mulai, saudara, musuh yang bingung, saudara, kalahkan, dibunuh banyak sekali tadi. Tapi saudara, mereka lari, Tuhan lempar batu. Yang mati karena dilempari Tuhan sendiri. Tangan Tuhan sendiri lebih besar, lebih banyak. Tuhan berkarya jauh lebih daripada yang bisa kita lakukan, jauh lebih daripada yang bisa kita pikirkan, jauh lebih daripada yang kita harapkan. Kok enggak tepuk tangan toh, saudara? Ini luar biasa sekali, saudara. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kalau dia sudah bertindak dari surga, dia melangkah dengan tangannya sendiri, kita akan lihat yang lebih daripada yang kita ya bayangkan. 12, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Saudara, jadi waktu Tuhan lihat orang Amori diserahkan Tuhan pada orang Israel, saudara, Tuhan bicara dengan dia, saudara.
Nah, setelah Tuhan berbicara dengan dia, saudara, ia berkata di hadapan Israel, saya percaya dia bicara Tuhan dapat rema. Maka dia mulai berkata pada pasukannya Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon. Perintahkan matahari di depan anak buah, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Saudara, dia bertindak lagi. Saudara, ini doa yang sampai sekarang pun kalau diceritakan orang anggap gak masuk akal, dongeng. Tapi Alkitab itu bukan dongeng, saudara. Alkitab itu kejadian nyata yang ditulis, saudara, supaya kita bisa tahu betapa hebatnya Tuhan. Yang bagi manusia dianggap dongeng, itu bisa dilakukan oleh Tuhan lebih daripada yang bisa didongengkan, saudara. Itu Tuhan kita. Jadi dia katakan ini, kalau sudah bisa tahu, inilah perkataan profetik, inilah perkataan iman, saudara. Oh, luar biasa sekali, saudara. Ya, lalu ayat 13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Hebat, saudara. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya pada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Jadi ini sudah tertulis, saudara. Ya, dalam kitab itu matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Bisa bayangkan, saudara, enggak bergerak kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian. Belum pernah, saudara, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Artinya akhirnya dia mengalami mujizat yang terbesar, yang luar biasa, yang belum pernah terjadi. Bahkan kemudian tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Sebab yang berperang untuk Israel ialah Tuhan. Sebab yang berperang untuk Obadja adalah Tuhan. Sebab yang berperang untuk Bu Agus adalah Tuhan. Sebab yang berperang untuk Si Liontin adalah Tuhan. Sebab yang berperang untuk Pak Arianto adalah Tuhan. Saudara katakan, aku juga. Sebab yang berperang untuk aku adalah Tuhan. Betul, saudara. Kalau diceritakan kita itu lemah, memang tidak bisa, gak berdaya, saudara. Iblis lebih kuat, saudara. Tapi kalau Tuhan yang berperang ganti kita, gak ada yang mustahil. Kebutuhan besar seperti apapun, kalau Tuhan yang memberkati, tidak ada yang mustahil. Oh, saudara, virus ganas seperti apapun, kalau Tuhan yang bela kita, tidak ada yang mustahil. Mujizat seperti apapun, kalau Tuhan yang melakukan, tidak ada yang mustahil. Apapun masalah saudara, kalau Tuhan yang berperang untuk saudara, tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Kita harus bisa melihat siapa Tuhan kita. Tuhan kita itu maha kuasa, maha kasih, maha hadir, ada di sini, saudara. Maha karya, ya saudara. Tidak ada yang mustahil, saudara. Itu tangkap, saudara akan lihat Tuhan berkarya seperti Tuhan berkarya dalam kehidupan ya Abraham ini dan Yosua ini, dan itu luar biasa. Firman Tuhan disampaikan, artinya Tuhan ingin melakukannya untuk setiap kita. Ini rema, tangkap rema, pertolongan dari atas. Apapun yang sedang kita hadapi, sekarang saja pertolongan dari atas. Kita sedang menggenapi perkataannya. Amin. 3 rahasia mengalami mujizat dari atas. Saudara, seperti yang dialami Yosua, bangun koneksi yang kuat dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim, hubungan yang kuat dengan Tuhan. Itu awal, saudara, supaya kita bisa alami hal yang supernatural, supaya kita bisa mengalami karya Tuhan yang dahsyat. Saudara dengar, punya hubungan pribadi yang nyata,
Jangan Kristen itu agama saja, nggak ada apa-apanya. Kristen bukan hanya sekedar anggota gereja. Kristen bukan sekedar jadi pelayan Tuhan. Kristen bahkan bukan sekedar jadi pendeta. Tapi saudara, pengikut Kristus ada hubungan yang nyata, ada hubungan yang sungguh. Makin kita punya hubungan yang nyata, Tuhan berkarya makin nyata. Makin kita punya hubungan yang lebih nyata lagi, Tuhan berkarya lebih nyata lagi. Saudara belajar di Alkitab, saudara tidak diekspos banyak, tapi sebetulnya Yosua punya hubungan dengan Tuhan yang sangat dekat sekali. Saudara nanti baca Alkitab ya, waktu Musa naik ke Gunung Sinai, saudara tahu nggak? Itu Yosua nunggu di tengah. Jadi ini gunung, dia di tengah nunggu, saudara. Dia nggak pergi. Lalu setelah itu satu kali ditulis Alkitab, saudara ya, waktu Musa masuk di ruang suci, ruang Maha Kudus, saudara, Yosua itu nunggu di depan. Dan dia ini kan abdinya Musa, betul nggak? Nabi Musa. Lalu Musa selesai ya di ruang Maha Kudus dengan Tuhan, pulang ke kemahnya, Yosua tetap di situ. Yosua tidak pulang, dia tetap rindu yang ada dalam bait suci. Dia tetap rindu ada dekat di ruang Maha Kudus. Dia tetap rindu dekat dengan Tuhan. Dia punya hati dekat dengan Tuhan yang luar biasa. Sehingga apa saudara? Makin lama makin kena Tuhan. Orang yang terus bergaul makin lama makin kena. Banyak orang tanya, Pak, dengar suara Tuhan itu gimana? Gak bisa instan, kecuali Tuhan sendiri yang membuat saudara ngerti. Kalau saudara mau dari saudara ngerti, gak bisa instan. Saudara terus banyak mendekat, banyak bergaul, saudara, dengan firman, pujian, menyembah, doa, firman, renungan firman, dengar, lakukan saudara. Terus berjalan bersama Tuhan, makin hari makin kenal, makin hari makin kenal, makin hari makin kenal, makin hari makin kenal, makin hari makin kenal. Saudara perhatikan, Tuhan bicara dengan Yosua, Yosua langsung nangkep berulang-ulang, betul gak? Yang pertama, saat takut dikepung orang banyak, oh Tuhan bicara dengan Yosua, Yosua bisa tangkap, ini Tuhan, dia berani bergerak, saudara. Waktu tadi sudah menang, lalu Tuhan lagi malah lempari beri kemenangan yang lebih besar, imannya timbul, lalu kata-katanya, lalu Yosua berkata pada Tuhan, setelah berkata pada Tuhan, baru dia perkataan profetik. Saya percaya. Lalu Yosua setelah lihat karya Tuhan yang nyata, dia doa dengan Tuhan, minta lebih lagi itu saudara, supaya semua lebih dahsyat. Saya percaya dia dapat terima. Waktu dia dapat terima, dia iman. Lalu dia mulai ya perkataan profetik saudara. Matahari berhenti, bulan juga sama. Kuasa terjadi, mujizat terjadi, tepuk tangannya lebih meriah. Saya ajak saudara, ini tahun Roh Kudus. Saya ajak sekali lagi belajar. Allah itu roh. Kita harus belajar hidup dalam Tuhan, hidup dalam roh, saudara. Jangan hanya dengan logika, jangan hanya dengan kekuatan fisik, jangan yang hanya ini kenyataan saudara yang nyata, nggak ada apa-apa. Saudara bisa mengalami ke dalam roh Allah bersama orang akan mengalami terobosan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saudara, roh kita lebih besar dari yang di luar. Tapi kalau kita berkarya bersama Roh Kudus, kita sering nggak bisa. Harus ini tahun Roh Kudus. Saya dorong setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, bangun hubungan yang nyata. Sampai kau bisa bersekutu, sampai kau bisa dengar suara Tuhan, sampai berjalan dalam tuntunan Tuhan nyata. Kalau enggak bisa apa-apa. Gereja kita setiap kali melakukan yang besar, saya selalu sudah dapat rema dulu. Belum ada rema, saya enggak berani melangkah. Ada rema, baru melangkah. Maka Tuhan yang berperang ganti gereja kita. Tuhan yang berkarya ganti kita semua. Ada kuasa, ada mujizat. Yang kedua, bangun iman yang kuat. Imannya sama. Orang sudah dapat rema belum tentu berani. Loh betul loh saudara. Orang sudah dapat rema belum tentu berani. Ada orang dapat rema, wah menyala berani. Tapi ada yang belum tentu berani. Saya ngalami saudara. Pertama kali dulu saya mulai disuruh Tuhan melayani. Tuhan itu bicara dengan saya itu waktu ke Solo Baru. Tuhan sudah tuntun saya
tempatnya ini, saudara. Jadi saya sudah dapat rema, tapi saya nggak berani. Saya nggak melangkah, saudara. Nggak berani, saudara. Lalu kira-kira 3 bulan kemudian ada teman saya berkata, Pak Obaja, kok Tuhan bicara dengan saya? Saya suruh membangun ya di Solo Baru. Ya, kira-kira gimana, Pak? Waktu dia ngomong saya nggak usah mikir, sudah terima saja, melangkah. Saya yang salah, saya disuruh, saya nggak berani. Sekarang ganti kasihkan kamu, langkah saja. Betul, saudara? Saya nggak tahu, saudara, tapi saya percaya pasti ada yang dapat terima. Saudara buka, mungkin ada yang nggak berani. Sudah tahu Tuhan ingin saudara lakukan ini, Tuhan perintahkan saudara lakukan ini, tapi kadang-kadang nggak berani. Nggak berani, nggak ada mujizat. Betul, saudara. Iman yang besar sampai kita berani. Sebab sekali lagi, orang yang hatinya kecil tidak bisa dipakai hal yang besar. Tidak bisa diberkati jadi berkat besar, nggak bisa. Hatinya nggak berani. Dikasih proyek besar, ya nggak berani. Diberi kesempatan besar, ya tidak berani. Betul? Kok diem ya kelihatannya ya? Apa banyak ya yang ngalami gitu ya, saudara? Tapi itu betul, saudara. Tanpa iman yang sungguh-sungguh, saudara, kita nggak berani melangkah, saudara, kita nggak akan ngalami. Tadi saya cerita gereja kita ngalami banyak karena rema. Tapi dengar, saat rema butuh berani. Tadi saya cerita awal pelayan saya, Tuhan suruh buka di Solo Baru. Saya nggak berani, ya sudah. Pekerjaan Tuhan tidak bisa berhenti. Tuhan tidak mau pekerjaannya berhenti. Kita tidak mau kasihkan orang lain. Ada orang lain yang mau. Waktu dapat rema, kesempatan. Jangan sia-siakan rema dari Tuhan. Jangan sia-siakan perkataan panggilan dari Tuhan. Itu anugerah. Rema selalu untuk kita datangkan anugerah yang luar biasa. Bangun iman. Kalau kurang iman, minta Tuhan, ampuni aku yang kurang percaya. Beri aku iman. Itu waktu saya minta ampun dengan Tuhan. Tuhan ampuni aku. Tuhan nyuruh, tapi aku nggak berani. Sekarang Tuhan kasih ke orang lain. Saya minta ampun Tuhan, tapi Tuhan berilah kesempatan aku lagi, saudara. Tuhan berkata aku akan melangkah gitu, saudara. Lalu Tuhan mulai tuntun lagi, tuntun lagi, tuntun lagi. Terus makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, lebih meriah. Tuhan itu gitu, saudara. Enggak langsung paling besar. Seringkali selangkah kita nggak berani, tapi di atas kita. Kita sudah berani beri lebih besar lagi, saudara. Setelah itu lebih besar lagi, saudara. Dan saya percaya itu dahsyat. Ya, tangkap sungguh-sungguh, saudara. Lalu yang ketiga, berani bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik. Tadi Yosua maju, saudara. Betul ya? Ada kemenangan, tapi belakangan bukan hanya berani perkataan. Matahari berhenti di atas Gibeon, betul gak? Bulan itu, saudara, itu ada kuasa. Kita sudah pernah diberkati Tuhan luar biasa tentang perkataan profetik. Berapa tahun yang lalu Tuhan ajarkan perkataan profetik. Itu dengan apa, saudara? Menyalurkan kuasa Tuhan. Waktu Tuhan mau bangun dunia ini, dikatakan, saudara, gelap, gulita, kosong, dan macam-macam. Maka berkatalah Tuhan, jadilah terang. Ya, jadilah, ya terang. Jadi, saudara. Oh, air dan tanah dipisahkan. Jadi, saudara. Oh, ada binatang di laut, binatang di darat, binatang di udara. Jadi itu kuasa. Tepuk tangan lebih meriah. Sekali lagi, profeti itu ada kuasa merubah yang kosong, yang tidak ada jadi ada, yang kacau jadi baik. Tuhan, ini bumi kosong, bumi gelap. Itu Tuhan ngajari. Kejadian 1 itu ngajari kita apa? Melayanglah Roh Allah, betul nggak? Itu Roh Kudus. Saya ajak saudara tadi, terus hiduplah dalam hadirat Roh Kudus. Di luar hadirat sulit. Tapi kalau saudara ada dalam hadirat bersama Roh Kudus, saudara lakukan sesuatu itu bersama Roh Kudus, itu hebat. Roh Allah meleng. Setelah itu baru bersabdalah. Ucapkan, ucapkan. Masih ingat satu aja ya, saya ingin saudara bisa tangkap, bisa tahu. Kita diajari apa? Tulang-tulang kering. Begitu berserakan, wah kering sekali, berserakan. Tuhan berkata apa? Siapa tulang kering? Itu umat Allah yang terus mengeluh, yang terus ngomong, kami sudah pengharapannya mati, kesempatannya mati,
ini pandemi, semua nggak bisa jalan, ini resesi, sudah, oh nggak mungkin, ini macam-macam. Maka jadilah tulang kering. Lalu Tuhan tanya dengan Hizkia, bisakah tulang-tulang kering ini dihidupkan? Bisakah tulang-tulang kering dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidup, dihidupkan lagi? Rumah tanggamu, dihidupkan lagi. Studimu, dihidupkan lagi. Pekerjaanmu, dihidupkan lagi yang mati. Keuanganmu, dihidupkan lagi. Pelayananmu yang mati, dihidupkan kembali. Bisa enggak? Yesaya pertama enggak berani ngomong bisa. Tuhan yang tahu, aku enggak tahu. Betul saudara? Lalu Tuhan ngajari caranya. Apa? Disuruh mengucapkan perkataan nubuat. Perkataan. Tulang-tulang kumpul. Dan kuasa Tuhan terjadi. Betul? Ada urat, ada daging. Oh, mulai ada lagi. Maka tiba-tiba kuasa Tuhan terjadi. Betul saudara? Sampainya sudah, tapi seperti mayat belum ada nafas. Tuhan nyuruh lagi, jangan berhenti. Perintahkan nafas hidup dari utara, dari timur, dari selatan, dari barat. Berembus masuk tulang kering. Jadi hidup, bangkit. Waktu dikatakan angin kehidupan dari Tuhan masuk di situ, lalu bangkit jadi tentara yang hebat. Tuhan ngajari banyak dalam kehidupan kita, dan kita itu bersyukur. Ya, gereja kita bersyukur itu luar biasa, seperti yang dilakukan Yosua. Satu lagi Elia, 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tibes dari Tibes Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini perkataan yang berani sekali loh saudara. Dia berkata pada raja, tidak akan ada hujan ya selama berapa tahun, kecuali kau katakan lagi. Itu perkataan itu tidak mudah. Kalau enggak dapat rema dari Tuhan, enggak punya iman melangkah, enggak akan bisa berani. Dia berani, dia katakan perkataan profetik, tidak akan ada hujan kecuali nanti saya katakan lagi. Dan terjadi. Hari ini sekali lagi saya percaya Tuhan ingin setiap kita yang ada di sini, yang online, mengalami pertolongan dari atas. Semua yang kita tidak mampu, Tuhan lakukan. Semua yang tidak ada, Tuhan lakukan. Betul saudara? Kemenangan Tuhan berikan, keberhasilan. Tuhan ingin pakai kita, anak-anaknya, dan luar biasa. Saya doakan supaya saudara bisa tangkap. Itu satu yang luar biasa. Praktikkan juga. Saudara lihat kesaksian tadi Pak Bambang, masih ingat? Setelah ketemu saya kenal dia sudah bekerja banyak untuk Tuhan, bawa jiwa banyak. Saya percaya spontan, pasti disebutkan, pasti disebut, pasti. Itu jadi rema. Waktu saya ngobrol, itu jadi rema bangsa. Disebutkan, bahkan setelah doa sudah disebutkan, terus dia ucapkan. Kendaraan dari Solo Klaten sudah disebutkan, sudah. Semalam-malam dia terus deklarasikan, sudah disebutkan, sudah. Dia mengalami apa yang menjadi beban yang tidak bisa diatasi saudara, yang tidak bisa diatasi siapapun manusia, tapi ada tangan dari atas, tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang bisa mengatasi, yang bisa mencukupi, yang bisa menolong, yang bisa berhasil. Betul saudara? Tuhan rindu kita anak-anaknya itu bisa mengalami hidup yang kuat, enggak sedikit goyah, hidup yang penuh kemenangan, hidup dalam kekudusan, hidup sesuai dengan firman, hidup dalam rencana Tuhan, mencapai rencana Tuhan. Lalu saya percaya itu luar biasa. Ada satu saudara jemaat ya, namanya Roland saudara. Ya puji syukur jika selalu pernyataan Tuhan. Sabtu pagi 13 November saya bantu toko kakak perempuan saya. Jadi dia ini bantu ya toko kakaknya, tapi merasa tergerak Roh Kudus gerakan saya. Lalu dia mulai doa, bahkan perkataan profetik ya, untuk pembeli datang dari apa di sini, 4 penjuru datang, dari utara datang, dari selatan
datang, dari timur datang, dari barat datang. Dan yang luar biasa, Tuhan menjawab doa saya. Tiba-tiba pembeli mulai berdatangan di toko kakak saya perempuan. Saya dan toko itu menjadi laris sekali. Kalau saudara bekerja, ini saya praktekkan saat saya jadi pengusaha, saudara. Kalau saya bekerja, saya di pabrik ya. Pertama di Pasar Kalawesai pabrik. Saya datang ke gudang saya. Dalam nama Tuhan Yesus, laku, laris. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berkati daganganku ini laku, laris. Itu jadi pekerjaan saya. Aku berkati sendiri daganganku. Jangan sampai orang malah mengutuki, ini enggak laku, ini jelek, ini macam-macam. Ini ada kuasa. Saudara punya keluarga juga gitu. Jangan terus mengeluh, suamiku memang hidungnya belang, istriku memang mulutnya seperti ikan mas, anakku macam-macam. Jangan. Itu kutuk. Betul. Saya ajak juga untuk gereja kita, jangan ngomong yang jelek. Itu kutuk. Berkati. Baik itu keluarga kita, baik itu kelompok saya, kita, baik itu gereja kita, pekerjaan kita, kota kita, bangsa kita. Berkati. Ada kuasa dalam ucapan. Tuhan mengajarkan kita, gunakan ini. Kalau saudara gunakan, itu luar biasa mendatangkan kasih karunia, saudara. Ya, itu dahsyat sekali, saudara. Ya, ada banyak sekali juga. Ada satu perawat karena pandemi, ya, oh bukan, tidak tahu, tidak ditulis. Pokok dia kena PHK, saudara. Dan dalam keadaan itu dia ke Pondok Daud terus doa. Tuhan itu memberi rema. Karena kita pas ngajarkan dia, ya dia mulai perkatakan. Tuhan punya rencana, Allah turut bekerja dalam segala hal. Sekalipun aku di PHK, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Hebatnya saudara, waktu itu terus ada orang yang datang pada dia, ya, menawarkan untuk buka klinik sendiri. Bahkan ibu tersebut ya bersaksi bagaimana hanya dalam 1 bulan klinik yang baru itu sudah mulai laris. Ada 300 klien. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Dengar, sekalipun di PHK, saudara jangan mengucapkan perkataan, mati aku, uangnya habis, nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa untuk ini. Oh, bahaya saudara. Katakan, sumberku adalah dari Tuhan. Surga tidak pernah kosong saldonya. Bapakku tidak pernah membuat aku kelaparan, mati. Kita nggak ngomong, sudah tahu Bapak kita. Perkataan penting. Saudara ingat ya, Sakaria sudah lanjut istri mandul, 1 hari dijawab, dapat terima. Sakaria, doamu dijawab, kabulkan. Kamu akan punya anak. Sakaria ngomong terus, bagaimana mungkin ini? Sampai apa? Malaikat, aku ini malaikat Tuhan disuruh bawa berita sukacita, kamu gak percaya terus. Sejak saat ini mulutnya digembok, gak bisa bicara. Kenapa? Itu baik, supaya tidak merusak rencana Tuhan. Karena ini ada kuasa. Tuhan ingin berkati keluarga kita, Tuhan ingin berkati studi pekerjaan, keuangan, pelayanan kita, kelompok saya. Kalau kita ngomong jelek terus, merusak. Berkati, bangun. Kita diberkati untuk jadi berkat. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Dan luar biasa sekali saudara. Tadi saya baca kesaksian banyak, mayoritas saat berani saudara merubah pikiran, hatinya punya iman seperti ini, ngalami banyak mujizat yang tidak masuk akal. Tadi saya baca kesaksian yang di Jogja, kok bisa ketemu dengan orang tergerak ngasih rumah, masih kan enggak saudara? Sama, dia itu belum pernah punya rumah, tapi waktu pelajaran ini ditangkap sungguh-sungguh saudara, lalu diimani saudara. Sekalipun gak masuk akal, pokok Tuhan berkata dia rasa dapat terima, diucapkan. Ada orang malah ya nawarin kenalan di Malioboro baru 2 minggu. Sudah kenal mungkin orangnya penjajakan, ini orang banyak pada langsung dia mau ndak rumah. Dia bilang, jangan asal ngomong loh ya, digarap bergurau sungguh. Dan sungguh diajak suruh milih saudara, dia tetap gak percaya saudara. Ini sungguh ada 2 rumah, yang satu kecil, yang satu besar. Pilih mana? Ya sungkan pilih yang kecil. Orangnya bilang, jangan kecil, bodoh kamu.
Tuhan sedang berkati, kok pilih yang kecil. Yang besar. Yang besar malah sudah direnovasi. Akhirnya singkat cerita tanya, kok sampai mau memberi gimana? Orang ini diberkati Tuhan luar biasa. Lalu Tuhan berkata, aku mau menguji hatimu. Aku berkati banyak tanah rumah. Sekarang ambil. Ya, satu berikan pada orang lain. Supaya hatinya tidak melekat pada harta. Orangnya itu sedang diuji Tuhan untuk bersihkan. Jadi dia berkata, ya Tuhan, aku siap. Kalau pokok semua milik Tuhan, dari Tuhan. Tuhan suruh beri, aku berikan. Nah dia itu cari, kasihkan siapa Tuhan. Berapa bulan gak ketemu. Lalu waktu ketemu dengan ini Tuhan berkata, berikan dia. Nah dia beri. Bagi Tuhan tidak ada yang besar. Saja saudara, hiduplah yang benar. Dengan Tuhan saudara, hiduplah yang benar. Kalau dosa, tinggalkan dosa. Bertobat saudara, selamatkan dalam Tuhan. Membangun hubungan yang intim, dekat dengan Tuhan. Tuhan itu ingin dekat dengan anak-anaknya. Tuhan itu ingin terus menuntun kita. Tuhan itu ingin membawa kita pada rencana yang luar biasa. Jangan pikir negatif. Tuhan gak punya negatif. Tuhan hanya punya positif saja. Di atas kayu salib yang negatif dipalang jadi positif. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Saya percaya ya, itu luar biasa. Saya tutup dengan satu ya saudara. Ya saya bacakan saja. Saya Abraham, anak rohani Pak Baca, pelayan Tuhan GKA Jakarta. Selama ini saya merasa ya sesi demi sesi khotbah keluarga Allah itu sungguh-sungguh yang perkataan Tuhan menyertai dan mengkonfirmasi setiap langkah hidup saya, sumber kekuatan dan menopang iman saya. Setiap doa dan ucapan doa Pak Baca dan keluarga dalam setiap tutup doa selalu tergenapi, menembus kemustahilan dan mujizat menjadi gaya hidup bagi anak-anaknya yang percaya dan kuat dalam iman profetik perkataan dan profetik langkah iman. Saat pandemi ini saya juga mengalami, berapa waktu lalu tiba-tiba saya dapat email. Dia mengalami juga masalah pekerjaannya, tapi tiba-tiba ada email minta saya membuat penawaran satu proyek yang saya belum pengalaman bidang itu. Tapi saya jawab ya, karena saya yakin, karena ya Tuhan Bapak saya pasti bisa menolong. Setelah penawaran saya sampaikan, saya diajak meeting, lalu diajak lihat lokasi yang akan dibangun. Jujur saya sangat bergumul dengan proyek ini karena belum pengalaman. Tapi saya perkataan profetik dengan iman bisa. Ya besok paginya saya dapat telepon bahwa saya disetujui mengerjakan proyek kontrak kerja 5 miliar dari BUMN ini dan menyusul kontrak kerja yang lain terus pokok seterusnya. Dan singkat cerita dia bersaksi luar biasa. Saat usahanya sedang ngalami juga sudah. Tapi sekali lagi bagi Tuhan dia tetap perkataan iman. Firman tadi dia berkata, firmannya selalu itu menuntun, dia imani. Ada email yang tidak dia sangka. Itu yang dia belum pengalaman, tapi sekali lagi Tuhan bisa berkarya. Saya tutup dengan ini saudara. Tuhan tuh waktu kita belajar di Nigeria, Tuhan setelah pulang Tuhan ajarkan tentang profetik ini. Saya ingin ajak saudara praktekkan sedikit karena saya percaya penting. Lalu Tuhan memberikan lagu profetik supaya setiap saudara nyanyikan, saudara bisa pakai itu dari awal ya, coba ya, dari awal ya saudara. Coba dikeluarkan dulu kata-katanya sedikit. Coba dikeluarkan dulu ya, PowerPoint-nya kata-katanya, karena penting saudara. Misalnya sudah belum? Ya, ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan menjadi pemenang. Jangan nyanyi. Itu perkataan saudara. Aku diciptakan untuk berkuasa, untuk menang. Itu deklarasikan. Ini aku, bukan untuk kalah, bukan tidak berdaya. Ucapkan saudara. Lalu tiada yang dapat menghadapi aku sebab Yesus. Tiada yang dapat katakan pada masalah. Gak bisa kalahkan kita. Yesus beserta aku. Jadikan ini perkataan profetik, lagu profetik. Jangan hanya nyanyi saudara. Ya apalagi ya sudah, pokok seterusnya situ. Ini jadikan perkataan profetik. Ya kita bangkit berdiri, setelah itu kita akan doa. Dan ucapkan dengan iman saudara. Ini firman Tuhan.
dalam Kejadian Tuhan ciptakan kita untuk berkuasa, untuk menang, saudara. Dibangkitkan di dalam Tuhan. Tiada yang dapat hadapi aku. Ucapkan dengan yakin, saudara, sebagai deklarasi iman kita. Ku diciptakan untuk berkuasa, Tuhan. Takkan ku berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat kalahkan aku, beriku kemenangan. Oh, nyanyikan haleluya untuk Tuhan, saudara. Ku nyanyi sebagai iman, sebagai ucapan syukur kita. Haleluya, kita bersorak-sorai dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Ucapan mujizat besar pasti terjadi. Pasti terjadi dalam hidupku, Tuhan. Bukan hanya orang lain saja. Ku nyanyi haleluya, sorak haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar selalu terjadi dalam hidupku, dalam hidupku. Oh, aku percaya dengan firman-Mu, Tuhan. Ku percaya firman-Mu. Katakan pada Tuhan, saudara. Deklarasikan, saudara. Janji-Mu. Ku percaya kuasa-Mu. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Semua datang pada Tuhan secara pribadi. Semua datang pada Tuhan secara pribadi. Nanti di Roma, saudara terpujikan ini dengan lagu profetik. Jadikan pujian ini deklarasi iman saudara. Jadikan ini lagu profetik, saudara. Aku diciptakan untuk berkuasa, bukan dikuasai oleh roh jahat, bukan dikuasai oleh hawa nafsu, bukan dikuasai oleh masalah. Berkuasa dan penuh kemenangan, sebab aku bersama Tuhan, sebab Roh Kudus ada di dalamku, sebab Yesus besertaku. Oh, terus janji Tuhan pasti digenapi, firman Tuhan pasti digenapi, saudara. Ucapkan, saudara. Terus, saudara, biar kuasa itu mengalir, saudara. Oh, saudara, apapun yang saudara hadapi, saudara merasa tidak punya pengetahuan, oh, Tuhan bisa memberikan pengetahuan. Saudara merasa tidak punya kekuatan, Tuhan memberi kekuatan. Saudara merasa nggak punya modal, oh, Tuhan yang membukakan, memberikan modal. Saudara berkata-kata dengan iman profetik, saudara. Apapun masalah saudara yang saudara sakit, katakan, aku disembuhkan. Filur Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah menanggung penyakitku. Maka dalam nama Tuhan Yesus, penyakit lenyap, sembuh, aku disembuhkan. Oh, Yesus sudah rela disakiti supaya aku sembuh, supaya aku sehat. Ucapkan, saudara. Firman Tuhan diucapkan, saudara. Oh, Tuhan berkata, Tuhan ada gembala yang baik, yang terus akan menuntun aku pada rumput yang hijau, air yang tenang. Katakan, aku tidak akan terus kekurangan. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi. Bahkan Tuhan pakai aku untuk jadi berkat. Oh, berkat bagi keluargaku, berkat bagi gereja pekerjaan Tuhan sesama. Ucapkan, saudara, ucapkan. Kelompok seku akan terus bertumbuh berlipat ganda. Oh, selamatkan banyak jiwa dapat. Oh, selamatkan banyak jiwa. Rumah tanggaku dipulihkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dipulihkan Tuhan.
Ora lapa tapa sakara lapa sakara. Terus saudara-saudara yang berkata sesuai dengan masalahmu. Kalau saudara ada kebutuhan besar, dengar katakan, Tuhan, berkat-Mu lebih besar, pertolongan-Mu lebih besar, anugerah-Mu lebih besar. Bahkan kalau saudara jatuh dalam dosa, saudara harus menyadari, saudara mengaku, oh menyesal, oh janji bertobat, tinggalkan dosa, dan katakan pada Tuhan, ampuni Tuhan, aku percaya Engkau mau mengampuni, aku terima pengampunan-Mu, aku akan bangkit, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Ucapkan sesuai dengan firman saudara. Apalagi kalau saudara sudah dapat rema, oh katakan rema itu saat ini keras-keras. Katakan rema yang sudah Tuhan berikan keras-keras. Oh proyek yang Tuhan berikan jadi, proyek yang Tuhan berikan jadi, kesempatan Tuhan berikan jadi. Ora lapa sakara lapa sakara lapa sakara. Engkau yang berkarya Roh Kudus, Engkau yang menggenapi Roh Kudus. Oh hari ini, hari pertolongan dari atas datang atas hidupku, datang atas gerejamu, datang atas tempat ini Tuhan. Oh tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang tidak terbatas, oh datang berkarya atas hidup kami. Seperti yang dialami Yosua, kami juga mengalami Tuhan. Ora lapa sakara lapa sakara lapa. Kami bawa setiap doa-doa di hadapan-Mu sampai pintu hatimu. Hamba-Mu ketok-ketok pintu hatimu. Oh, ketok-ketok pintu hatimu. Bukakan pintu hatimu Tuhan. Engkau jawab doa-doa. Bahkan lebih daripada yang bisa diminta, lebih daripada yang dibayangkan, lebih yang ada dalam hatinya, keinginannya. Oh Tuhan, lebih lagi. Ora lapa sakara lapa sakara. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Ampuni kami kalau seringkali tidak tanggap dengan firman-Mu. Ampuni kami kalau seringkali gak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kurang percaya. Hari ini hari pertolongan Tuhan. Oh kami yang kurang percaya diberi iman kepercayaan. Kami yang tidak taat diberi ketaatan. Kami yang tidak tanggap diberi ketanggapan. Meresponi Tuhan, berjalan menuju rencana-Mu. Oh Tuhan, pakai setiap kami jadi terang. Oh selamatkan keluarga, jadi berkat. Ora lapa sakara lapa sakara. Ira lapa sakara lapa sakara. Yang belum pernah ikut Tuhan Yesus, ambil keputusan. Katakan, Yesus Kau Tuhan dan Juru Selamatku. Biar aku juga jadi umat-Mu. Kau selamatkan, jadi anak-Mu. Dan perjanjian ini, firman ini juga kami terima. Kami akan dapatkan juga. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih setia-Mu yang ajaib. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Roh Kudus tolonglah. Engkau yang membuat ini menjadi pewahyuan. Engkau yang membuat ini menjadi pembukaan-pembukaan ilahi daripada Tuhan sendiri. Engkau yang membuat ini jadi rema. Tuhan berkata pribadi dengan pribadi. Jadikan kami anak-anak yang mendengar suara-Mu. Anak-anak yang percaya dengan perkataan-Mu, janji-Mu, perintah-Mu. Anak-anak yang berani bertindak taat kepada perintah-Mu Bapa. Anak-anak yang mengalami kasih karunia yang nyata, mengalami saudara warisan daripada Tuhan. Dan kami boleh lihat kemuliaan-Mu. Bahkan orang-orang lain boleh melihat kemuliaan-Mu terpancar dalam hidup kami. Orang akan berkata, dalam hidupnya ada Tuhan, dalam keluarganya ada Tuhan, dalam gereja ini ada Tuhan yang berkarya luar biasa. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan pertolongan dari Tuhan. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohani, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Diberkati keuanganmu. Diberkati masa depanmu. Diberkati seluruh kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan bersama-sama. Katakan saudara,
Saya mendapatkan pertolongan dari atas. tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Saya terima. Saya terima. Saya sudah mendapatkannya. Terima kasih Tuhan.